Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, Bu. Alhamdulillah, semuanya sehat ya, dan tentunya semangat untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Iya, Bu. Ayo semuanya duduk yang rapi. Ayo. Oke, sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silakan kakak kelas dipimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita bersama-sama berdoa. Berdoa dimulai. Selesai. Ya, semoga dengan membaca doa pembelajaran hari ini berjalan dengan lancar dan tentunya bernilai ibadah bagi kita semua ya. Nah, silakan persiapkan alat belajarnya terlebih dahulu. Ayo. Kalau masih ada sampah di bawah mejanya, silakan dibersihkan terlebih dahulu. Sudah? Sudah. Sebelum itu Ibu absen dulu ya, dengarkan namanya baik-baik. Andirini Triwahyuni, Hadir, Bu. Murnianti, Hadir, Bu. Jelita, Hadir, Bu. Anissa Herani, ayo Bu. Aimiliana, Hadir, Bu. Nur Inaya Mutmainnah. Sakit, Bu. Ada konfirmasi Naya sakit apa? Demam, Bu. Oh, demam ya. Jadi oke, kalian harus juga ekstra jaga kesehatan ya, karena di musim pancaroba ini kita rentan terkena penyakit. Dan mari kita doakan teman kita Nur Inaya Mutmainnah semoga cepat diberi kesehatan supaya pekan depan bisa bergabung dengan kita ya. Iya, Bu. Oke, hari ini Ibu mau tanyakan perasaannya. Kan setiap manusia itu perasaannya berbeda-beda ya tiap harinya. Belum tentu perasaan kita itu sama. Jadi Ibu mau tanyakan, silakan perhatikan slide yang ada di atas. Jelas ya? Jelas, Bu. Oke, menurut kalian yang sesuai dengan suasana hati kalian itu yang mana? Nomor berapa? Oke, nggak ada yang dua. Ada yang nggak yang dua? Oke, jadi beragam ya, mulai dari 1, 2, 3, dan 4. Oke, Ibu tanyakan, Rini tadi pilih nomor berapa? Nomor 4. Kenapa pilih nomor 4? Kan ketemu sama ibu dan teman-teman, jadi lebih semangat, dan saya ingin memperlancar materi pada hari ini, yaitu matriks. Iya, betul ya. Bagus sekali Rini. Jadi Rini tuh semangat belajar hari ini karena ketemu sama ibu dan tentunya ketemu sama kalian-kalian. Jadi tuh bagus ya, patut untuk kita contoh. Kalau Jelita tadi pilih nomor berapa? Nomor 3, Bu. Nomor 3. Ya, kenapa nomor 3 Jelita? Karena ketemu sama ibu Dan apa? dan juga mau belajar dengan teman-teman. Iya ya, jadi ketemu sama teman-temannya, jadi makin belajar untuk semangat. Oke, bagus ya. Jadi mudah-mudahan dengan apa yang sudah anak-anakku sampaikan, ini bisa mencerahkan ke pembelajaran kita pada hari ini. Oke, jadi hari ini kita masih belajar mengenai matriks. Sebelum itu, sebelum kita masuk ke pembelajaran, kita itu harus tahu terlebih dahulu tujuan kita belajar itu apa sih? Minta tolong Amiliana silakan dibaca tujuan yang pertama. Peserta didik mampu menentukan transpose matriks. Oke, jadi yang pertama itu peserta didik atau kalian mampu menentukan transpose matriks. Kemudian kalian juga diharapkan untuk mampu menunjukkan kesamaan matriks. Terus tujuan yang ketiga minta tolong Jelita silahkan dibacakan. Peserta didik mampu menentukan penyelesaian masalah kontekstual yang berkaitan dengan transpose matriks. Iya, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan transpose matriks. Kalau tentang masalah kontekstual itu masalah seperti apa? Masalah lingkungannya Iya, betul ya, masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang keempat silakan kita dibaca. Peserta didik mampu menentukan
Ya betul ya, jadi kalian sudah mempelajari operasi matriks yaitu operasi penjumlahan, pengurangan, dan perkalian. Nah, jadi sekarang Ibu mau lihat kembali materi pekan lalu ya. Jadi prasyarat untuk materi kita pada hari ini adalah kalian itu sudah tahu tentang operasi pada matriks. Kalian sudah bisa menjumlahkan matriks, mengurangi, dan juga perkalian pada matriks, dan tentunya juga kalian ini sudah paham tentang ordo. Ya, jadi untuk penjumlahan matriks, misalnya kita jumlahkan matriks A plus matriks B. Oke, ada yang bisa bantu Ibu tolong naik ke atas 2 orang untuk menuliskan contoh penjumlahan ataupun pengurangan pada matriks. Saya yang bisa? Ya, silakan. Murni kerja apa? Penjumlahan matriks. Oke, penjumlahan matriks. Kalau pengurangan ada yang bisa? Ini cuma menuliskan contoh soalnya ya, silakan. Jadi kerja itu Bu? Tidak. Ya, silakan. Murni penjumlahan, Mila pengurangan ya. Iya Bu. Oke, teman-temannya juga silakan diperhatikan temannya yang di atas. Oke, kalau Jelita mau kerja yang mana? Penjumlahan atau pengurangan? Penjumlahan Bu. Kalau ini pengurangan ya? Bisa? Bisa. Oke, silakan. Terima kasih untuk Mila dan juga Murni ya. Terima kasih sudah bantu Ibu. Silakan 2 orang. Jadi kalian gunakan kertas ini ya. Sekarang bisa silakan perhatikan temannya ya, nanti Ibu tunjuk. Ya Bu. Oke, sudah? Sudah Bu. Bu, apakah harus matriks A sama B Bu? Oke, harus matriks A plus B. Ada yang bisa jawab? Ya, Bu. Iya, silakan. Harus Bu, karena kemarin Bu saya lihat di YouTube dan web itu semuanya pakai A sama B Bu. Oke, jawaban dari Nisa harus. Ada jawaban lain? Hai Bu. Iya, silakan Murni. Tidak harus Bu, karena dalam matriks itu nama matriks A dan matriks B hanya digunakan sebagai sebutan umum untuk dua matriks yang sedang dibandingkan atau dioperasikan. Jadi tidak wajib menggunakan nama A atau B. Iya, betul ya. Jadi tidak harus. Jadi itu hanya pembanding untuk kita mengetahui bahwasannya bahwasannya kita sedang membandingkan 2 buah matriks, yaitu matriks A dan matriks B. Untuk lebih jelasnya silahkan dibuka buku catatannya halaman 45. Sudah dibuka? Iya Bu. Silakan dibaca Nisa. Oh iya Bu, betul sekali Bu. Jadi Bu, di buku itu Bu bahwa tidak harus A dan B, bisa yang lain seperti jika ingin menghitung jumlah matriks maka bisa menggunakan M tambah N Bu. Iya betul. Jadi tidak harus, yaitu hanya penamaan. Oke, untuk temannya sudah ya? Sudah Bu. Apakah sudah benar anak-anak? Sudah Bu. Oke, silakan jelaskan ke teman-temannya supaya teman-temannya juga paham. Jadi ini kan pengurangan matriks, jadi kita langsung kurang saja. Jadi 7 kurang 4 itu 3, 4 kurang 3 1, 4 kurang 2 2, 3 kurang 1 2. Ya betul. Silakan duduk, Rini. Tepuk tangan dulu buat temannya anak-anak. Oke, jadi Jelita silakan. Dan di sini kan penjumlahan matriks. Dilihat Ci. Iya Bu. Nanti kan di sini penjumlahan matriks. Jadi kita tinggal jumlahkan registernya saja. Jadi 3 tambah 1 4, 4 tambah 2 6, 5 tambah 1 6, sama 3 tambah 2 itu 5. Oke, silakan. Jadi sudah benar ya, silakan duduk Jelita. Terima kasih ya Jelita. Iya Bu. Oke, sampai sini ada yang masih
Iya, apa Mila kenapa? Masih kurang mengerti Kak Bu sama caranya menjumlahkannya. Penjumlahan matrisnya. Oke. Jadi dalam matriks itu ada yang dikenal dengan ordo. Jadi misal matriks yang pertama ini ordonya itu 2 dikali 2 ya. 2 barisnya dan juga 2 kolomnya. Jadi ini yang di dalamnya ini namanya apa? Iya, silakan. Iya betul. Jadi ini namanya itu anggota, yang ini 7, 4, 4 dan 3 itu namanya anggota elemen atau elemen. Sedangkan ini matriks ini disebut matriks berordo 2 dikali 2 karena barisnya itu ada 2 dan kolomnya juga ada 2. Jadi cara menjumlahkannya itu kita tinggal jumlahkan sesuai dengan elemen-elemen yang sama atau sesuai dengan posisinya yang sama. Jadi 7 ini matriks yang ada di A kita jumlahkan dengan matriks yang ada di 4. Misalnya ini penjumlahan, ini kan posisinya sama, jadi kita tinggal tambahkan 7 ditambah 4, 4 ditambah 3, 4 ditambah 2, 3 ditambah 1. Oke, sampai sini paham? Kenapa 7 yang pertama ditambah dengan 4 yang pertama? Kenapa bukan yang lain? Oke, jadi sesuai dengan yang Ibu katakan tadi, itu harus ditambah sesuai dengan elemennya. Posisinya harus sama. Jadi dalam penjumlahan matriks itu, kita jumlahkan sesuai dengan elemen-elemennya yang sama atau posisinya. Jadi dalam penjumlahan matriks itu ataupun pengurangannya, kita harus perhatikan posisinya, letaknya ya. Ya betul. Jadi Ibu punya pertanyaan. Apakah matriks yang hanya berordo sama yang bisa kita tambahkan? Ini kan ordonya 2 dikali 2, ini juga 2 kali 2. Nah, misalkan Ibu punya matriks berordo 3 dikali 2. Misalnya ini ya, Ibu tambah 1 ini. Apakah matriks A ini bisa Ibu jumlahkan dengan matriks ini? Tidak. Tidak bisa. Ya. Ada yang tahu kenapa? Karena untuk menjumlahkan dan mengurangkan matriks itu Bu harus sama ordonya Bu. Iya, betul. Jadi dalam menjumlahkan matriks itu harus ordonya itu sama. Ya, jadi kalau tidak sama maka tidak bisa kita jumlahkan. Oke, selanjutnya perhatikan gambar yang ada di slide. Ya, ini. Silakan perhatikan gambar yang ada di slide. Kira-kira gambar apa yang Ibu tampilkan? Dena kelas. Dan kelas. Oke, betul. Ada yang bisa deskripsikan lagi gambar apa yang ada di atas? Saya Bu, Iya, silakan. ada gambar papan tulis, Iya. 1 meja guru sama 20 meja siswa. Iya, betul. Terima kasih, Mila. Ada jawaban lain? Iya, silakan cerita.
silakan berdiri. Oke, sudah siap? Ya. Oke, tepuk semangat. Dan ding ding ding, dung dung dung. Dan ding ding ding, dung dung dung. Semangat. Oke, silakan duduk nakama. Jadi, oke, selanjutnya ibu mau kasih gambar seseorang. Ayo, ada yang tahu dia siapa? Sudah semua ya, jadi betul dia adalah Jerome Pauly. Siapa itu Jerome Pauly? YouTuber Bu. YouTuber. Oke, betul. Jawaban lain ada? Seorang ahli matematika. Iya, betul. Jadi Jerome Pauly ini adalah seorang YouTuber yang memiliki jutaan subscriber dan juga seorang ahli matematika. Jadi, apa motivasinya ini Jerome Pauly untuk kalian? Jadi motivasinya adalah dia ini awalnya sama seperti kalian, sama-sama seorang siswa SMA ya, tetapi dia itu rajin belajar matematika sehingga dia bisa menjadi juara Olimpiade Matematika dan seperti sekarang ini dia sudah sukses. Jadi ini bisa menjadi motivasi yang positif ya buat kalian. Oke? Iya Bu. Oke, selanjutnya masuk ke materi. Jadi berdasarkan tujuan tadi yang ibu telah sampaikan, jadi sudah ada yang tahu materi kita pada hari ini itu apa? Transpose matriks. Transpose matriks Bu. Iya betul, transpose dan kesamaan matriks. Berlanjut ibu ingin mengadakan asesmen tes awal. Jadi silakan diambil HP-nya. Silakan, sudah? Bisa diangkat? Bisa. Iya, bisa ya. Jadi silakan dibuka HP-nya. Silakan kerjakan waktunya 5 menit cukup? Oke, silakan buka HP-nya. Linknya sudah ibu bagikan kemarin ya. Iya Bu. Sudah Bu. Sudah. Yang lain? Silakan tulis namanya ya. Tanda jaringan Bu. Oke, ditunggu kok. Itu maksudnya. Sudah? Sudah. Ini sudah 4 menit lewat 30 detik. Sudah Bu. Ada? Oke, kita jawab soal yang pertama ya. Iya Bu. Soal yang pertama itu jawabannya apa? Transpose matriks. Iya betul, transpose matriks. Baik, selanjutnya kita masuk ke bagian diskusi. Tetapi sebelum itu kemarin kan sudah ada media pembelajaran yang sudah ibu bagikan ya. Ada PPT, ada di YouTube. Jadi kalian bisa mempelajarinya ya. Kalian bisa pilih yang mana yang kalian sukai, ya. Iya Bu. Oke, kalau begitu kita bisa mulai sesi diskusinya. Iya Bu. Oke, silakan duduk berkelompok. Oh, ini sudah duduk berkelompok ya? Iya Bu. Oh iya. Ibu akan bagikan LKPD. Jadi, LKPD-nya itu dikerjakan sesuai dengan kelompoknya ya. Iya. Jadi, ibu mau kalian dalam kelompoknya itu benar-benar berdiskusi. Jadi, kalian harus kerjasama. Ibu tidak mau lihat dalam satu kelompok itu hanya satu yang mengerjakan. Jadi, kalian harus bekerja. Oke, semangat. Kelompok 2 di mana? Sudah bekerja Bu. Silakan. Diskusi ya. Kelas. Iya yang mana? Oh ya, ayo kita lulus. Oke, silakan. Sudah kelompok 1. Kelompok 2? Sudah juga. Oke, silakan. Satu orang silakan yang mempresentasikan hasilnya. Saya Bu. Iya, silakan lah. Perwakilan kelompok 1 ya. Iya Bu. Jadi Silakan. Oke, silakan. tulis bukan tulis Bu. Iya. Kelompok 2 udah? Iya ya. Jadi mengubah tabel menjadi bentuk Matriks.
tepuk tangan untuk teman kita dari kelas 1. Oke, terima kasih lah, ya Bu. Oke, sama. Oke, ya tepuk tangan untuk teman kita Nisa. Jadi semua kelompok sudah menuliskan jawabannya ya. Jadi semua kelompok itu sama-sama mengerjakan soal transpos dan kesamaan. Betul, dan kesamaan matriks. Jadi Ibu mau kasih kesimpulan ya. Jadi sederhana, ada matriks A, misalnya matriks A itu berordo 3 dikali 2. Kemudian jika matriksnya itu ini, kemudian kita transposkan matriks ini matriks berapa? 3 kali 2 Bu. Matriks 3 dikali 2 karena 3 matriksnya dan 2 kolomnya. ya betul. Jadi kalau matriks ini kita transposkan maka akan berubah menjadi matriks berordo berapa? 2 kali 3. Ya betul. Jadi kebalikannya ya. Iya Bu. Sampai sini paham? Paham. Bu. Nah, ini kan sudah mengenai transpos matriks ya. Kalau kesamaan matriks, ada yang bisa jelaskan terkait hal ini? Saya Bu. Iya, silakan Mila. Kalau kesamaan matriks itu Bu, ordonya itu sama Bu. Ordonya Sama. ada jawaban lain? Ya, saya Bu. Iya, silakan Tini. Ini sama Bu. Ini A sama dengan ini sama-sama udah. Oke, bagus ya jawabannya. Iya Bu. Jadi sudah paham ya? Sudah Bu. Kemudian mengenai elemen seletak, ada yang bisa bantu jelaskan maksudnya elemen seletak itu bagaimana? Saya Bu. Maksudnya Bu, ketika berada di matriks A, kemudian ada di matriks B, ordernya juga harus sama. 2 kali 2, kemudian elemen yang zeta itu juga sama. Jadi elemennya itu sama, ordernya juga sama. Iya, bagus anak-anak. Jadi kalian sudah paham ya mengenai transpos matriks dan kesamaan matriks. Jadi kalian sudah bisa membedakan yang mana transpos matriks, yang mana kesamaan matriks. Oke, bagus. Selanjutnya Ibu minta kepada kalian untuk melakukan asesmen kuisis. Silakan dibuka kembali HP-nya. Ya Bu, sudah. Oke, coba kerjakan dalam waktu 20 menit. Baik Bu. Jadi linknya sudah Ibu kirimkan kemarin ya. Kalau ada temannya yang belum dapat linknya, boleh silakan dikirim ulang kembali linknya. Silahkan di-up di grupnya. Siapa tahu temannya masih ada yang belum dapat linknya. Jadi soalnya itu sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan tadi. Silakan soalnya dibaca terlebih dahulu ya, baca baik-baik supaya kalian juga mendapatkan poin maksimal. Sudah dikerja semua? Masih dikerja Bu. Oke. Oke, jadi sudah selesai semua ya? Sudah Bu. Jadi di peringkat pertama ada Jelita. Tepuk tangan untuk Jelita. Silakan berdiri. Lagi. Ya, Jelita lagi. Di peringkat kedua ada Mila. Silahkan berdiri Mila. Peringkat ketiga ada Murni. Silahkan berdiri Murni. Oke, tepuk tangan dulu ya supaya. Nah, sebelum kita masuk ke bagian penutup, Ibu ingin menanyakan kembali kesimpulan terkait materi kita pada hari ini. Jadi pada bagian transpos matriks tadi itu, ketika kita membalikan posisi matriks, maka dengan kata lain itu kita membuka posisinya Bu. Misalkan posisi baris diubah menjadi
jadi baris itu menjadi kolom, kolom ke tadi ya betul. Oke, tepuk tangan buat teman-teman kita. Jadi sampailah kita ke bagian penutup pembelajaran kita pada hari ini. Jadi sebelum itu ibu akan mengadakan refleksi. Ibu akan menanyakan bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini. Senang, guru. Oke, baik, bagus ya kalau begitu. Jadi kalau ada kesulitan, ibu minta kepada kalian untuk mengadakan refleksi dengan menggunakan apa ini? Sticky note. Oke, jadi ibu bagikan sticky note-nya ya. Jadi di dalam sticky note ini kalian bisa menjelaskan kesulitan apa yang kalian hadapi pada hari ini. Kalau kalian belum paham misal materi ordo, silahkan ditulis saya belum paham materi ordo. Kalau sudah paham, bisa juga ditulis saya sudah paham. Oke? Sudah? Sudah, Bu. Oke, minta untuk kelompok pertama silahkan ditempelkan di atas. Kelompok pertama silahkan. Kelompok. Oke, terima kasih. Ibu. Kelompok kedua silahkan. Ayo, kelompok dua sudah? Baik, kelompok 2. Silahkan. Kamu kasih jatuh kelompok 1. Jangan aku. Oke, terima kasih untuk anak-anakku. Iya, Bu. Ibu bacaan tidak refleksinya? Bacakan, Bu. Oke, jadi ibu bacakannya tapi kayaknya tidak semua yang mengingat waktu kita juga. Jadi refleksi yang pertama itu saya kurang memahami matriks berdasarkan tabel. Oke, jadi kita akan bahas kembali minggu depan ya. Iya. Cara mengubah tabel menjadi bentuk matriks. Jadi yang kedua itu ada juga saya sudah paham. Oke, bagus.
4, Bu. Kemudian barisnya 2, kolomnya 4. Oke, sampai sini bisa dipahami penjelasan dari temannya? Paham, Bu. Oke. Nah, pertanyaannya, apakah matriks yang transposnya misalnya itu matriks 2 dikali 3, kalau kita transposkan ordernya itu menjadi berapa? 3 kali 2. Iya, betul. 3 kali 2. Jadi kebalikannya ya. Saya juga ibu jelaskan, jadi yang awalnya itu baris menjadi kolom, yang kolom jadi baris. Jadi ibu rasa sudah tidak ada masalah ya, semuanya sudah paham. Iya, Bu. Kira-kira ada tidak manfaat mempelajari matriks ini dalam kehidupan sehari-hari? Ada, Bu. Ada yang tahu apa itu? Saya, Bu. Iya, silakan. Kalau dalam perkantoran itu, Bu, bisa digunakan untuk menganalisis data, Bu. Oke, untuk menganalisis data. Oke, betul sekali ya, tentang Mila. Ada yang pernah dengar permasalahan, misalnya Ani membeli anggur sebanyak 20 dan Mila membeli buku sebanyak 2 dan pensil 1. Pernah dengar soal begitu? Pernah, Bu. Sudah dipelajari materi itu? Sudah. Di kelas 10 Bu, sudah. Oke, apa nama materinya, masih ingat? Persamaan linear, Bu. Oke ya, betul, persamaan linear atau yang nama lainnya itu program linear. Jadi fungsinya salah satunya adalah menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan persamaan linear. Kira-kira ada lagi pertanyaan sebelum ibu tutup kelasnya? Tidak ada, Bu. Oke, baik, saya ibu rasa sudah cukup ya pembelajaran hari ini. Nanti ibu akan membagikan tugas terkait pembelajaran kita pada hari ini. Nanti tugasnya akan ibu upload di Classroom. Jadi terkait materi kita pekan depan sudah masuk ke materi yang baru ya. Iya, Bu. Tetapi tolong dipelajari kembali materi hari ini. Oke? Iya, Bu. Oke, baik, baik anak-anakku, sebelum kita pulang atau sebelum kita menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita menutupnya dengan membaca doa. Silakan tutup kelas. Baik, teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita bersama-sama berdoa untuk kepercayaan masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih ya untuk partisipasinya pada pembelajaran